أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ketika kita memasuki bulan Syawal yang tidak lain juga disebut sebagai bulan peningkatan, yang banyak terjadi adalah justru penurunan dalam semangat kita beribadah. Dalam artian banyak di antara kita yang tidak bisa istiqomah menjaga amal-amal ketaatan yang sebenarnya ketika bulan Ramadan kemarin kita sudah berusaha seoptimal mungkin, kita sudah bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Namun amat disayangkan ketika bulan Ramadan ini sudah berlalu meninggalkan kita memasuki bulan Syawal, maka amal-amal ketaatan yang sudah menjadi kebiasaan kita ini justru kita mengalami penurunan. Artinya kita belum bisa menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah ini sungguhlah luar biasa. Sebagaimana kita bacakan dalam mukadimah tadi, ketika seorang hamba ini teguh pendiriannya, istiqomah di dalam ketaatannya, penyembahannya, pengabdiannya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di sakaratul mautnya Allah akan turunkan malaikat kepadanya. Allah akan turunkan malaikat yang akan menghibur kita seraya berkata, Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa absiru bil jannah, dan mereka memberikan penghiburan-penghiburan, kabar gembira terhadap surga yang telah dijanjikan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah SAW pernah ditanya seorang sahabat tentang sesuatu yang teramat penting, sampai-sampai beliau, sahabat Rasulullah SAW ini menanyakan kepada Rasulullah terhadap hal ini begitu pentingnya. Ya Rasulullah, kabarkanlah sesuatu kepadaku, yang sesuatu ini tidak akan aku tanyakan lagi selain kepadamu. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini, amantu billah, berimanlah kepada Allah, summastaqim, kemudian
istiqomahlah. Betapa istiqomah ini ternyata memang sesuatu yang sangat penting, dan banyak di antara kita yang justru meninggalkan keistiqomahan ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, selain kita menyampaikan fadilah keutamaan daripada keistiqomahan yang nanti salah satunya ketika di sakaratul maut kita, orang-orang yang istiqomah, kita akan dihibur oleh malaikat, diberi kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Di ayat yang lain, ketika Allah menghibur kita, para malaikatnya akan menjadi pelindung-pelindung kita. Bukan hanya pelindung-pelindung kita nanti di akhirat, tetapi juga ketika kita hidup di dunia. Nahnu auliya. Mereka akan berkata kepada kita, merekalah yang akan menjadi pelindung-pelindung kita. Fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Maka bagaimana kita jaga betul-betul istiqomah kita ini? Sekarang pertanyaan berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, apa yang harus kita lakukan supaya Allah tanamkan keistiqomahan kepada kita? Allah tetap stabilkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat nanti. Bahkan ketika kita mendengar khutbah Jumat, selalu disampaikan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan mudah-mudahan kita nanti pun demikian, kita tidak sekali-kali mati kecuali kita masih memegang teguh iman dan Islam ini. Bagaimana caranya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada banyak kiat-kiat yang bisa kita lakukan, dan ini sangat relevan untuk kita sampaikan supaya kita bisa menjaga keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah SWT yang kemarin barangkali kita telah begitu menggebu, begitu bersemangatnya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan itu, namun pada gilirannya karena kita lengah, karena kita teledor, ternyata ketaatan-ketaatan yang sudah kita laksanakan dengan baik ini menjadi kendor. Kita tidak istiqomah. Lalu bagaimana, pertanyaannya sekali lagi, supaya kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita lakukan agar kita tetap istiqomah, mari kita review lagi niatan kita. Niatan dalam kehidupan kita secara menyeluruh. Kita hidup dan mati, beribadah, melaksanakan ketaatan, mari kita setel, kita reorientasikan niat kita. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah lillahi ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita reorientasikan lagi hidup kita. Bukankah ketika sholat dalam doa iftitah kita sudah sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita hayati dan kita maknai pengucapan kita itu kembali. Dan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita mereorientasikan niatan kehidupan kita semata-mata adalah menggapai keridhaan Allah SWT. Bukankah dalam doa-doa yang lalu di bulan Ramadan menjelang berbuka kita sampaikan kepada Allah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karuniakanlah kami ya Allah keridhaanmu dan surgamu, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Mari doa ini kita hayati kembali. Mari doa ini kita maknai kembali bahwa kita semata-mata hidup dan menjalankan kehidupan ini adalah menggapai keridhaan Allah SWT. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, mari kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tingkatkan interaksi kita kepada Al-Quran. Kita telah menyatakan bahwa Quran ini adalah kitab suci kita. Lalu pertanyaannya, sejauh mana kita berinteraksi dengan Quran? Ketika Ramadan lalu kita punya target-target tertentu, one day, one juice, bahkan lebih. Mari setelah bulan Ramadan kita lalui, di bulan Syawal kita masuki, jangan itu kita tinggalkan. Tetap kita berinteraksi dengan Quran. Mulai dari membacanya, menghafalnya, mentadaburi makna-maknanya, mempelajari bacaan-bacaannya, memperbaiki bacaan-bacaan kita dengan majelis-majelis ilmu dan sebagainya. Mari kita tingkatkan interaksi kita pada Quran. Ini adalah salah satu strategi juga, kiat untuk kita
tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, bagaimana supaya kita tetap istiqomah? Mari kita dekati majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, majelis-majelis yang di dalamnya dikaji Quran, dikaji hadis, mempelajari fikih-fikih. Jangan kita tinggalkan. Kemarin mungkin kita terkendala dengan berbagai hal, mungkin dalam beraktivitas, kita bisa melalui media sosial dengan Zoom meeting atau mungkin media-media yang lain. Kalau sekarang mungkin sudah agak ada kelonggaran dan mungkin kelak kita berharap pada Allah SWT, kita melalui masa pandemik ini, maka kita aktifkan lagi majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, halakoh-halakoh. Kita melingkar dengan saudara kita untuk mengkaji daripada ilmunya Allah SWT. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, supaya kita istiqomah, mari kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Ketika kita bermajelis dengan orang-orang soleh, yang ada adalah kita saling watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Kita adalah saling ingat mengingatkan. Ketika kita mungkin lengah, ada yang mengingatkan kita. Ketika teman kita lengah, kita ingatkanlah dia. Maka kita akan di dalam sebuah lingkungan yang saling mengingatkan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Terakhir, barangkali dua terakhir yang juga harus kita lakukan supaya tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT, yaitu mari kita perbanyak zikrullah. Kita berbanyak ingat kepada Allah. Kita bersimpuh, bertafakur pada Allah Ta'ala dengan zikir-zikir, baik itu zikir pagi maupun zikir petang. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengingatkan kita, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga dalam gerak langkah kita senantiasa kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir tadi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita perbanyak doa. Jangan lupakan untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tanamkan keistiqomahan. Ada sebuah doa yang masyhur yang dianjurkan untuk kita baca oleh Rasulullah SAW, yaitu Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, teguhkan hati-hati kami dalam menaati agamamu. Teguhkan hati-hati kami untuk menjalankan agamamu. Maka kita minta kepada Allah setelah sholat-sholat kita, di dalam doa-doa kita, kepada zat yang maha memutarbalikkan hati, supaya kita tetap diberikan keistiqomahan. Insya Allah ketika amalan-amalan ini kita laksanakan, yang namanya keistiqomahan ini akan dilekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Insya Allah, kalaupun sewaktu-waktu Allah memanggil kita, kita dipanggil, kita wafat, kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.